Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh ada kembali dalam program Deep Talk with Pase, tadarusan Alkitab kami. Kami mau belajar dari Matius, melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Tuhan, tolong kami, ajar kami kebenaran-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca pada malam hari ini bisa membuat kami semakin mengerti, memahami tentang firman Tuhan. Berkati Matius 16 yang akan kami bahas pada malam hari ini, dan jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, ya, saya berharap kita semua siapkan diri kita buka Matius pasal 16, ya. Dan saya berdoa, hari yang sudah kita lewati, yang penuh berkat ini, kita tutup juga dengan kebenaran, sehingga esok hari akan jauh lebih baik daripada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara akan semakin dapat dalam berkat kasih anugerah Tuhan dan mengalami mujizat dari Tuhan setiap harinya. Haleluya. Kita buka ya, Matius pasal yang ke-16. Haleluya. Besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ya, ada bantuan di layar saudara, Matius 16. Perikopnya diberi judul orang Farisi dan Saduki meminta tanda, ya. Pasal 16 ayat yang pertama, sama-sama kita akan coba baca supaya kita dapat berkat yang luar biasa, ya. Ayat pertama, pasal 16. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus, ya. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tapi jawab Yesus, pada petang hari terdapat langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi. Jadi orang Farisi, orang Saduki ingin mencoba Yesus, ya. Mereka meminta tanda. Kalau bagi saya, ya, mungkin kalau Bapak Ibu, saya pun sedang dalam beberapa waktu yang lalu, ya, di awal-awal pertobatan khususnya, sering meminta tanda dari Tuhan. Benar nggak saya harus begini? Apalagi ketika saya tahu saya dapat calling gitu, ya, panggilan khusus untuk melayani Tuhan, itu saya sering bertanya, benar nggak nih gitu, ya? Jangan-jangan malah hidup saya akan semakin salah dalam melangkah, karena bukan berarti melayani salah gitu saudara, ya, tapi saya tidak mau sekedar hanya melayani. Jadi dalam benak saya dulu, nggak harus jadi pendeta, nggak harus jadi pengkhotbah, nggak harus jadi seorang teolog gitu, yang penting mau melayani. Tapi ketika saya ngerasa panggilan saya jadi pengkhotbah atau jadi pendeta begitu, ya, melayani Tuhan sepenuh waktunya, ya, itu saya benar-benar bertanya, benar nggak? Karena jangan sampai salah, sebab melayani kan bisa di mana saja gitu, ya, nggak harus jadi pendeta. Jadi nggak salah sih, ya, bertanya sama Tuhan itu. Tapi problemnya orang Farisi dan orang Saduki ini emang ingin mencoba Yesus, ya. Sering saya bilang bahwa memang mereka ingin mencari salah terus, ya. Sehingga Yesus menjawab mereka dengan keren banget, ya. Tanda dan hari di zaman ini kau bisa membedakannya, ya, tapi tanda-tanda zaman tidak gitu, ya. Kalau misalnya langit merah di petang hari, kamu bilang hari akan cerah.
Tapi kalau hari langit merah di pagi hari, kau berkata hari buruk gitu ya. Jadi mereka tahu gitu, tapi tanda-tanda zaman mereka tidak bisa membacanya. Dan ini miris karena banyak orang pintar menganalisa apapun yang terjadi di dunia ini. Tentang ekonomi kah, ya, pintar sekali bicara soal politika, pintar sekali bicara soal kehidupan di dunia ini. Saya tidak bilang itu salah, tapi mereka sama sekali tidak bisa membaca rencana Tuhan atau planning Tuhan atas dunia ini. Mereka ngomongin perang, bicarakan perang, diskusikan perang, tapi mereka tidak mengerti bahwa perang itu ada karena Tuhan punya rencana. Situasi ekonomi memburuk, ada COVID-19, harga BBM naik, minyak goreng langka, semua boleh berdebat tentang siapa yang salah, siapa yang benar, menyalahkan pemerintah bela diri dan lain sebagainya, saling menjatuhkan. Ya, tapi mereka tidak bisa, yang pintar-pintar ngomong ini tidak bisa memahami bahwa jangan-jangan memang Tuhan punya rencana tentang hal ini. Ya. Nah, ini yang miris gitu ya. Orang Farisi, orang Saduki kurang pintar apa dalam agama, dalam adat istiadat, tapi hati mereka karena sudah kotor, pikiran mereka akhirnya yang pinter-pinter itu tidak bisa dikeluarkan sesuatu yang benar-benar komprehensif, sesuatu yang objektif, tapi sudah bersifat subjektif. Ya, itu terjadi hari-hari ini, di mana kita tidak bisa melihat bahwa sesuatu itu dari sudut pandang yang lainnya. Kalau hati kita sudah jahat, pikiran kita akan mengeluarkan hal yang jahat, sehingga ketika membaca orang itu, karena kita nggak suka lah sama dia di hati kita, ya apapun yang dilakukannya pasti jahat. Dan itu nggak boleh terjadi atas kita semuanya. Ya, jadi Yesus ketika diminta tanda dari langit, dia bilang nggak percuma gitu ya. Yang akan diberikan pada kalian adalah tanda Nabi Yunus. Ya, tanda Nabi Yunus sudah kita bahas bahwa Yesus nanti seperti Yunus, kalau Yunus kan 3 hari di dalam perut ikan, Yesus 3 hari dalam perut bumi. Ya, matinya dia 3 hari. Ya, Jumat mati, kemudian Sabat hari Sabtu dia masih mati, udah hari kedua, dan di Minggu pagi, Minggu subuh dia juga masih mati, dan Minggu subuh dia baru bangkit. Jadi sudah 3 hari. Ya. Kalender atau jam penanggalan pewaktuan Masehi atau modern 1 kali 24 jam dengan waktu di Alkitab itu berbeda. Kalau hari ini pergantian tanggal, pergantian hari dimulai pukul 00.01 ya, jam 12 malam. Tapi kalau dalam budaya Yahudi itu hari berganti itu jam 6 sore. Jadi Yesus kan mati jam 3 hari Jumat. Nah, itu berarti hari Jumatnya tinggal 3 jam, karena jam 6 itu sudah hari Sabat, sudah hari Sabtu ya. Dan berikutnya juga ya, Sabtu sore jam 6 itu sudah selesai dan sudah masuk hari Minggu pertama atau hari Senin. Kalau hari Minggu ya. Kalau kalender Yahudi itu hari dalam minggu pertama. Karena Sabat hari yang ke-7, hari Sabtu itu hari yang ke-7. Jadi Yesus memang secara literal dalam budaya Yahudi, dalam penanggalan dan pengkalenderan dan penjaman atau pemwaktuan Yahudi itu 3 hari. Kalau di dalam konteks Indonesia yang modern 2022, kita sulit makan. Kok 3 hari? Orang Jumat, Sabtu, ya, Minggu pagi udah udah bangkit gitu ya. Ya belum lah gitu ya, belum 3 hari lah gitu ya. Dari mana 3 harinya gitu ya. Tapi kalau kita lihat Alkitab ya budayanya sudah 3 hari. Seperti Yunus 3 hari di perut ikan. Itu tanda yang diberikan Yesus hanya kepada orang-orang Yahudi, dalam hal ini orang Farisi, orang Saduki, ketika mereka meminta tanda dari langit tentang siapa Yesus. Ya, lanjut ayat berikutnya. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan beberapa baku roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti dan 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian?
Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kembali, ya ini menarik nih, sisi kemanusiaan dari murid-murid Yesus terlihat sekali bahwa mereka sudah dekat dengan Yesus, beberapa waktu sudah bersama dengan Yesus. Ini berjalan bersama dengan Tuhan secara real, ya, secara realita, secara fakta. Ya. Ini kalau mereka selesai 3,5 tahun bersama dengan Yesus secara realita, itu levelnya mestinya udah profesor gitu ya. Sudah pakar sekali. Ya. Tapi faktanya ya mereka saja yang berjalan bersama-sama secara fisik. Nah, bisa bersentuhan dengan Yesus, menatap Yesus muka demi muka, mendengarkan secara langsung pengajaran Yesus, mereka saja masih sering salah paham dengan pengajaran Yesus. Nah, ini yang harus dipahami juga. Kalau kita rendah hati, ya kita bisa salah paham juga, bisa salah mengerti juga dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab kita. Ya, karena kita tidak mendengar langsung, kita hanya membaca gitu ya. Jadi kalau kita asal membaca saja, ya tentu kita bisa salah memahami atau salah mengartikan. Maka penting ketika kita membaca Alkitab itu bukan cuma asal baca, tapi coba pelan-pelan. Ya, dalam program tadarusan kita ini, saya selalu mengajak kita membaca satu perikop utuh, baru kita ngobrol. Ya. Awal-awal tadarusan mungkin setahun lalu, ya, saya baca satu ayat, saya tafsirin, satu ayat, saya tafsirin gitu kan ya. Tapi saya melihat bahwa kalau saya seperti ini, saya sudah terbiasa seperti itu, karena sebelum saya satu ayat per ayat, saya sudah membaca konteks satu perikopnya atau ayat atau pasalnya gitu ya. Tapi saudara yang mungkin, maafkan saya, orang awam, ya tentu nanti kesulitan gitu. Makanya saya mengajak kita setelah itu untuk membaca satu perikop dulu paling tidak, ya, baru kita coba sharingkan apa yang kita dapatkan dari perikop itu supaya tidak salah mengerti. Ya. Sudah seperti itu saja banyak orang Kristen yang masih salah mengerti, salah memahami. Ya, kalau beda tafsiran sih oke saja, saudara ya. Tergantung angle mana kita memegang teologi ya. Karena teologi kan banyak anak cabangnya ya. Jadi kita mungkin bisa berbeda secara penafsiran, tapi mestinya Alkitab yang kita baca dengan sesuai konteks itu ya tidak terlalu akan membuat kita berbeda secara signifikan dalam membaca Alkitab ya. Karena kalau aturan yang dipakai untuk membaca Alkitabnya sama, ya meskipun tetap ada peluang berbeda tafsir, tapi tidak akan setajam kalau kita tidak punya aturan yang sama dalam membaca Alkitab. Ya. Jadi kalau saya ya bukan bukan agak lebay atau menyombongkan diri, tapi kalau saya misalnya bicara tentang penafsiran ayat tertentu dengan orang-orang yang mungkin juga belajar ya di teologi ya meskipun mungkin ada angle-angle yang berbeda, tapi kita berangkat dengan cara baca yang sama. Maka saya mengajar kepada saudara untuk membaca satu perikop ini ya tentu ada tujuannya. Sebab banyak orang di luar sana, jangankan orang awam, pengkhotbah saja banyak yang itu mengkhotbahkan satu ayat saja tanpa memperhatikan konteks dari ceritanya ya, sehingga ya kalau hanya baca satu ayat dua ayat saja tanpa lihat konteksnya, tentu Alkitab bisa ditafsirkan dengan semaunya sendiri karena tidak sesuai dengan cerita aslinya. Nah, ini yang saya tidak mau Bapak Ibu yang mengikuti program ini melakukannya di kemudian hari ya. Jadi coba perhatikan cara saya, mungkin ada verbal ya, kalimat yang saya ucapkan, tapi juga ada cara-cara yang tidak tersampaikan ya, namanya juga manusia. Saya sih ingin semua yang saya lakukan saya sampaikan ya. Tapi kan bisa saja saya sampaikan di episode ini, di episode berikutnya tidak. Nah, problemnya nggak semua saudara itu mengikuti semua episode dalam tadarusan Alkitab kita ini. Kalau Bapak Ibu setia mengikuti dari program awal, ketika kita mulai mungkin sekitar hampir setahun yang lalu, saudara ya. Saudara tentu sudah ngerti ya. Sudah ngerti apa namanya gaya saya dalam menafsirkan Alkitab ini atau membaca Alkitab ini, sehingga Bapak Ibu tidak akan salah paham nanti ke depannya atau berbeda jauh dengan saya ketika kita membaca Alkitab. Ya, tapi tetap aja lah. Tetap aja ada yang pasti berbeda gitu ya. Saya dengan beberapa leader yang di gereja kami yang sudah mungkin 7 tahun saja masih ada aja gitu ya
yang memahami Alkitab berbeda dengan apa yang saya ajarkan selama 7 tahun ini ya. Jadi sesuatu yang sangat mungkin bahwa kita tuh berbeda ya. Lepas seberusaha apapun kita menyeragamkannya, tetap pasti ada sesuatu yang membuat kita beda ya, karena manusia memang tidak ada yang sama gitu ya saudara ya. Dan bicara soal perikop ini ya, murid-murid ketika Yesus ngomong Yesus berkata kepada mereka agar berjaga-jaga, waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka merasa tertuduh karena ketika mereka mau menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Sehingga ketika Yesus itu ngomongin bahaya atau waspada, jaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, mereka merasa bersalah ini langsung tertuduh gitu. Waduh, guru nanyain roti lagi. Ini pasti kita nggak bawa roti, gitu ya. Kita disindir. Nah, ini menarik juga. Seringkali kita memang kalau sudah punya salah, ya, punya sesuatu yang ya gimana nggak beres gitu ya, itu datang ke gereja, datang pelayanan, datang persekutuan, datang ketemu orang. Kalau kita sudah punya salah, ada sesuatu yang nggak benar dalam diri kita, itu kita bisa menduga dengan mudah ya, pengkhotbahnya ketika berkhotbah, pelayan Tuhannya ketika bersikap kepada kita, wah itu jangan-jangan karena kita begini nih. Khotbahnya itu nyerang kita nih, mentang-mentang kita kemarin baru konseling sama pendeta itu, kita diserang dengan model-model begini. Ini orang-orang yang memang nggak benar hatinya. Saya sangat percaya, ya, karena punya salah gitu. Nah, murid-murid dalam hal ini punya salah, ngerasa bersalah karena mau ke seberang, yang kita tahu di tengah danau itu ya bisa terjadi sesuatu, sehingga mungkin bisa berjam-jam di danau, anginnya kencang, ya bikin lapar tentunya. Mereka lupa bawa roti. Iya, kalau sampai ke ujung sana, mendarat di seberang sana, ada toko roti atau ada orang yang bisa menjamu mereka. Tapi kalau nggak ada, nanti mereka bermalam dengan makan apa gitu ya. Mereka sudah punya rasa guilty, rasa bersalah. Jadi ketika Yesus ngomongin hal yang nggak ngomongin itu, cuma berkata waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, mereka langsung rasa bersalah. Nah, ini yang sering saya lihat dalam pelayanan. Orang tersinggung dengan khotbah saya. Orang misalnya tersinggung dengan pelayan lain yang tidak memberikan mereka salam tangannya gitu ya. Langsung, wah ini karena saya apa. Ini orang-orang yang begini itu orang-orang yang baperan itu ya. Itu kebanyakan orang-orang yang, maafkan saya ya, mungkin nggak beres, ada yang belum beres. Sebab kalau orang sudah beres, dalam pengalaman pribadi saya, pengalaman pelayanan saya, orang kalau nggak punya salah, nggak nyimpan sesuatu yang busuk gitu ya, pokoknya ya tulus-tulus saja ya, kayak apa adanya aja, itu bercanda kayak apapun ya, mendengarkan khotbah sekeras apapun ya, nggak akan terluka, nggak akan merasa disindir. Kenapa? Karena emang nggak ada sesuatu yang disembunyikan dari orang. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang ini masih sering seperti itu, ngerasa khotbah pendeta tertentu, mungkin khotbah saya menyindir saudara, coba introspeksi diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang belum beres di dalam diri saudara di hadapan Tuhan, sehingga dengar khotbah apapun, mungkin dari saya, merasa bahwa saya menyindir saudara. Padahal mungkin besar kemungkinan saya nggak tahu apa masalah saudara. Ya. Mungkin pun kalaupun tahu, tidak dalam perspektif saya, tidak sedang dalam pemikiran saya ingin mengomongkan atau membicarakan soal hal itu. Ya. Namanya seorang pelayan Tuhan, ya Tuhan taruhkan untuk bicara atau khotbah tentang materi ini, siapkan materi, terus disampaikan, di-deliver gitu kan ya. Kita kan tidak sedang menunjuk 1 orang, 2 orang, 3 orang. Saya kalau khotbah di hari Minggu kan tidak sedang untuk mengkhotbahkan 1 orang atau 1 keluarga saja, tapi semua yang hadir. Apalagi kalau sudah pakai online, ya paling nggak 500 orang mendengarkan khotbah saya gitu ya. 300 orang mendengarkan khotbah saya. Ya. Nah, saya kan nggak tahu, apalagi yang online kan saya nggak tahu masalah saudara apa. Jadi ya ketika ngerasa tertempelak oleh sebuah khotbah, dalam hal ini contohnya khotbahnya saya misalnya, ya jangan langsung merasa pasti ini nyindir saudara, tapi coba introspeksi diri, jangan-jangan ada sesuatu yang memang belum benar. Dan belum banyak orang Kristen yang dewasa seperti ini, yang ada baperan, tersinggung ya, terus nanti nggak ibadah lagi, pindah gereja ya, cari pengkhotbah lain. Nah, kalau emang dirinya nggak benar seperti ini ya, nanti juga akan mengalami hal yang sama, percaya deh sama saya ya. Jadi
harus benar. Murid-murid dalam cerita ini, perhatikan ya baik-baik. Mereka ngerasa bersalah, dan akhirnya ya tadi, Yesus ngomong mau topiknya apa, mereka pikir Yesus nyindir mereka. Padahal meskipun mereka nggak bawa roti, kan baru terjadi tuh. 5 roti 2 ikan, ya 7 roti, sisa 12 keranjang, 7 keranjang. Itu kan baru terjadi belum lama ini dalam hidup mereka, sebelum mereka ada di perahu ini. Jadi sekecil apapun ya Yesus bisa memberi mereka makan. Jadi bukan isunya roti, bukan isunya makanan. Yang Yesus katakan tuh bahaya terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Ragi itu kecil saja bisa mengkamiri tepung. Tepung yang banyak dikasih ragi kecil itu bisa berubah, bukan cuma tepung tapi menjadi kenyal dan akhirnya bisa menjadi sebuah roti. Ya, hati-hati dengan pengajaran sekecil apapun. Kurang lebih begitu kan, dari orang Farisi, dari orang Saduki. Karena kalau kamu dipengaruhi sekecil apapun itu kan bisa mempengaruhi hidupmu. Itu yang sering saya bahasakan, hati-hati juga di zaman keterbukaan, di zaman digital, di zaman sosial media ini. Bapak Ibu dengerin khotbah yang macam-macam itu. Ya. Meskipun mungkin khotbah dari banyak pendeta, khotbah dari banyak gereja, khotbah dari banyak denominasi itu mereka mengkhotbahkan sesuai yang mereka imani. Artinya mereka tidak sedang merencanakan menyesatkan orang. Tapi tentu harus dipahami oleh Bapak Ibu bahwa mendengarkan khotbah yang beraneka ragam dari beberapa orang, dari beberapa pendeta, dari beberapa gereja, dari beberapa sinode itu bisa berbeda-beda pemahaman dan penafsirannya. Ya. Jadi ya itu yang akan membentuk kita. Ya kalau Bapak Ibu belum dewasa, Bapak Ibu masih maafkan saya anak-anak, dikasih makan yang macam-macam, ya akan membuat si anak ini sakit. Zaman kita punya anak kecil, zaman kita kecil, saya yakin Bapak Ibu memberikan makan anakmu ya hanya beberapa saja. Ketika 0 sampai 6 bulan, mungkin sampai setahun, makanan utamanya cuma ASI dari ibunya saja, air susu ibu saja. Ketika habis 6 bulan ke atas, mungkin ditambahin bubur-bubur tertentu. Dan itu juga bubur yang hanya disukai oleh anak kita saja. Meskipun di pasaran ada bubur rasa stroberi, bubur bayi rasa apalah, pakai salmon lah, pakai apa. Tapi kalau anak kita sukanya yang ayam, ya paling kita kasih makan itu dulu. Sebab kalau kita kasih yang rasa salmon, kita kasih yang rasa ikan apalah, babi, mungkin anak kita perutnya nggak cocok dan akhirnya mencret-mencret dan kita akhirnya capek sendiri. Harus ke dokter, ngasih obat, anak kita nangis, nggak bisa tidur, belum bisa ngomong, kita akhirnya juga kecapean dan lain sebagainya. Kan begitu. Anak saya saja, dalam pengalaman saya punya 2 anak, itu baru bisa makan semuanya. Itu saya perhatikan ya, di sekitar usia 10 tahunan, saudara. Ya. Silo saja yang kecil hari ini aja masih kalau ditanya makan apa, pilihannya itu yang di otaknya dia itu solaria. Nah, solaria itu nggak jauh-jauh, cuma nasi boxnya itu saudara, yang ada rasa apa misalnya mayonesnya atau apa, hanya itu aja. Kalau dia ditanya mau apa, meskipun dia sudah bisa makan macam-macam, tapi pilihannya merujuk kalau nggak itu nasi goreng, kalau nggak itu nasi goreng. Ya. Baru ketika sudah 10 tahun ke atas, kayak kayak Sean, anak saya udah usia 15-an tahun ya, dia bisa bilang, aku mau ini Pak, aku mau ini. Kemarin dia ya, mungkin nonton di YouTube kah, atau mungkin dengar cerita dari omanya gitu ya, soal kerak telur gitu ya. Dia tiba-tiba, Pak aku minta kerak telur dong. Dan kebetulan di dekat rumah saya di Rawakutuk ya, dekat dengan Alam Sutra itu ada rawa yang diubah begitu oleh pemerintah Tangerang Selatan jadi seperti danau gitu ya. Malam-malam ada tukang jualan gitu ya, kaki 5 gitu, ada kerak telur. Yang zaman saya kecil aja kerak telur jarang sekali ya. Itu kalau ke PRJ, ke Kemayoran, ke Gambir itu baru nemu, tapi nggak mungkin dijual sambil lewat gitu, karena jarang yang memang begitu ya. Kerak telur itu susah didapat, bukan seperti bakso, somai, ketoprak yang kalau kita tinggal di perkampungan abang-abangnya sering lewat gitu. Ya, dia penasaran rasanya, mau minta. Terus ketika dia makan, terus saya geli. Oh gini rasanya yang manis ya. Aku pikir asin. Kenapa? Besok-besok mau minta lagi. Enggak lah, yang penting aku tahu rasanya. Baru kalau udah gede bisa makan apa saja. Ya, karena ya perut sudah bisa terima, usus sudah bisa terima, otak juga sudah mulai bisa terima. Lidah akhirnya menyesuaikan karena otak yang menggerakkan lidah gitu kan ya, sehingga lidah sudah siap untuk menerima rangsangan dari makanan, rasa pahit, rasa manis, rasa asin, rasa asam dan lain sebagainya. Tapi ketika di bawah usia itu
masih pilihannya ya itu aja ya. Ayam goreng ya, McD, pilihannya itu aja. Dikasih ayam goreng mentega dia mikir panjang, ayam goreng rica mikir panjang. Ayam apa namanya di semur pikir panjang ya. Padahal sama-sama ayam tapi otaknya ya pengen ayam tepung seperti yang ada di fried chicken di luar sana. Nah sama gitu ya saudara ya. Jadi kita juga kalau terima makanan, kita masih anak-anak dalam hal ini, baru bertumbuh, belum dewasa rohani ya. Masih orang, kan yang paling tahu kapasitas kita kan diri kita sendiri. Ketika kita merasa, lah saya masih baru lah, belum ngerti banyak lah. Nah kalau sudah dengar khotbah yang beraneka ragam tafsirannya, ya ini akan membuat saudara akan sakit tanda kutip ya. Karena terima makanan yang berbeda-beda, yang mungkin keras-keras juga, yang tidak bisa kita sesuaikan dengan roh kita yang sedang bertumbuh atau iman kita yang sedang lagi bertumbuh gitu ya. Nah kalau sudah dewasa, saudara dengar khotbah yang kayak gimana, beda pendapatnya kayak gimana, beda tafsirannya kayak gimana, kita mungkin dengan logika kita yang ditopang oleh iman kita yang sudah stabil, yang sudah kuat, kokoh, kita cuman oh iya, kita tahu ini yang aku percaya, ini ya yang nggak usah aku telan mentah-mentah deh, aku terima aja tapi nggak akan aku hidupi. Tafsiran ini kayaknya yang aku percayai. Kita bisa seperti itu. Tapi kalau masih anak-anak, terima semuanya karena nganggep pendeta pasti benar, khotbah pasti benar, penafsiran pasti benar. Waduh. Dan saya ketemu bukan 1-2 orang, saudara, yang secara teologi itu campur aduk. Umurnya sudah lebih tua dari saya mungkin, tapi teologianya, penafsirannya campur aduk, dan itu apa, kalau dia mengkhotbahkan atau membahasakan dalam bahasa sharing firman Tuhan kepada yang lain bukan semakin pintar tapi semakin bodoh gitu, saudara. Karena tadi ya dia mencampur apa saja ya, menerima apa saja ya, dan akhirnya yang keluar itu bukan sesuatu yang bagus gitu ya. Karena ya cobalah ya, apa, ketoprak dimakan, batagor dimakan gitu ya, ketika masih bayi, dan ketika anak belum mengerti apa-apa lah, apa bedanya sih, sama juga ke perut. Akhirnya minta batagor, minta ketoprak dicampur jadi satu, toh dia pikir masuk ke mulut sama aja, dia makan begitu ya, perutnya akhirnya bermasalah, dan saudara bisa tahu bagaimana kelanjutannya. Nah itu makanya berkali-kali saya bilang penting tertanam dalam satu komunitas ya. Saya bukan ngomongin saudara harus ke komunitas kami ya. Kalau saudara punya komunitas, silahkan di situ, bertumbuh di situ. Kalau mau cari makan atau cari firman Tuhan yang lain, ya jangan sembarangan, jangan serampangan. Ya, mungkin 1, 2, kalau bagi saya mungkin kalau dibikin matematisnya, 3 orang saja ya, pengkhotbah yang kau dengar, yang sudah kau gumuli, kau bawa dalam doa, untuk memperkaya pemahaman iman saudara, yang sebagian besar saudara sudah dapatkan di gereja lokal saudara. Ya. Sebab kalau saudara dapat semuanya, saudara makan semuanya, nanti saudara di gereja lokal sharing firman Tuhan, padahal teologinya beda, doktrinnya beda, wah bisa menghancurkan pelayanan gereja lokal. Saudara akan dimusuhi oleh teman-teman di jemaat gerejamu. Nanti merasa, iya saya dimusuhi karena saya terlalu radikal. Bukan terlalu radikal, saudara yang kurang tepat. Gereja itu punya budaya sendiri, gereja itu punya teologi sendiri, gereja itu punya penafsiran sendiri. Saudara punya pemahaman lain karena dipengaruhi oleh pendeta lain, pengkhotbah lain. Dalam hal ini mungkin saya. Nah, apa yang saya ajarkan, ya karena beda penafsiran dengan gereja lokal saudara, nggak bisa langsung dibenturkan begitu dong. Itu yang saya sering dengar gitu ya. Iya Pak, saya sekarang ini nggak keluar dari gereja lama saya karena mereka mengatakan saya terlalu radikal. Karena saya kan dengar khotbahnya pasti gini-gini. Saya dalam hati ngerasa bersalah, saudara. Ya. Terus saya ngajarin itu buat saudara. Ya, ketika saudara memahami, sudah berdoa bahwa mempercayai bahwa apa yang saya ajarkan itu benar dan sudah mau menghidupinya sesuai apa kebenaran yang kau percayai dalam nama Yesus. Nah, itu nggak bisa langsung dibenturkan atau kau bawa atau kau transfer di komunitas lamamu. Nggak bisa, saudara. Ya, ya, nanti akan bermasalah di situ. Ya, bukan berarti ajaran saya benar, mereka salah, atau sebaliknya. Tapi karena emang dua penafsiran yang berbeda. Kalau Bapak Ibu membuka matamu lebih luas lagi, kekristenan itu banyak bedanya, saudara. Banyak apa? Bukan banyak bedanya ya. Banyak hal-hal yang memang secara budaya, secara turun-temurun, secara
dogmatika berbeda. Ya, dan kalau kita masuk ke dalamnya itu efeknya dalam praktek pelayanan sehari-harinya berbeda, saudara. Orang-orang yang sangat percaya bahwa manusia itu sudah ditakdirkan selamat atau tidak sebelumnya, itu tidak akan terlalu mementingkan penginjilan. Karena mereka berkata, buat apa nginjilin orang sudah ditentukan kok dari awalnya itu akan selamat atau tidak. Jadi lebih banyak mengajar di gerejanya. Tapi komunitas lain ya berkata enggak, ya keselamatan itu kan juga termasuk pilihan, free will kita. Maka supaya orang lain itu tahu kebenaran yang benar, ya kita harus menyampaikan penginjilan kepada mereka supaya nanti mereka memilih. Akhirnya kelompok ini penginjilan kuat ya, kemana-mana. Nah, ini kalau ditemukan dua kubu ini pasti saya berani hakul yakin ada banyak, meskipun Tuhannya siapa? Yesus. Doanya kurang lebih mirip-mirip lah ya. Tapi ketika sharing akan banyak argumentasi terjadi, karena memang itu contoh sederhana saja. Saya nggak ngomongin yang dalam-dalam. Ya, jadi hati-hati ya dengan ragi itu, saudara. Ya. Itu makanya saudara tertanam dalam sebuah gereja lokal, tertanam dalam sebuah komunitas itu penting. Nggak bisa jadi orang jalan-jalan gitu. Dan jangan sotoy, jangan terlalu jago, jumawa. Oh saya bisa kok. Saya sudah lahir baru, saya sudah berbahasa roh, saya sudah penuh hikmat, maka saya bisa memilah. Enggak, saudara. Ya, pergaulan yang buruk akan merusakkan yang baik. Jadi meskipun saudara saat ini benar, kalau saudara bergaul dengan komunitas yang misalnya bertolak belakang dengan apa yang kau imani sekarang, tapi kau bergaul, lambat laun kau akan terpengaruh juga. So, hati-hati. Ya, kita sedang tidak ngomongin keselamatan ya, tapi kita sedang berusaha bicara soal buah nanti. Ya, buah pelayanan kita itu akan ditentukan di mana saudara bernaung. Kalau saudara bernaung dalam sebuah komunitas, ya buah yang kau hasilkan dalam hidupmu ya kurang lebih mirip dengan komunitas kau berada. Ya, jadi hati-hati dengan semua itu, karena kata Tuhan sesuatu itu dinilai dari buahnya. Ya, maka di mana kau berkomunitas, disitulah kau harus bertumbuh dan juga harus terus mencari makan yang primer, yang utama. Yang lain-lainnya, yang sekunder, silahkan. Tapi jangan semuanya, saya bilang. Berdoa sama Tuhan. Minta mana, komunitas gereja mana, pendeta mana, pengkhotbah mana, channel YouTube apa yang boleh ku dengar Tuhan untuk memperkaya dan mendewasakan imanku lebih sempurna lagi. Sehingga aku yang dapat makanan dari gerejaku, dari jemaatku, ya, dari komunitasku bisa semakin indah di mata Tuhan dengan ditambahkan multivitamin kah, ya, suplemen kah dari beberapa hamba Tuhan yang memang Tuhan taruh di hati kita untuk kita dengar dan juga ikuti apa yang diajarkannya. Itu yang benar, saudara ya. Jadi jangan dengar banyak pengkhotbah. Saudara nanti akan chaos sendiri. Percaya sama saya ya. Saya bukan bilang pengkhotbah itu jelek ya. Hanya pengkhotbah tertentu saja yang bagus, bukan itu isunya ya. Tapi banyak pengkhotbah di luar sana tuh beda aliran ya. Banyak aliran di luar sana yang kalau orang awam itu nanti kok bisa akhirnya bingung sendiri ya. Bahkan saya pernah menemukan satu orang yang kalau boleh dibilang tuh agak ya, bahasanya tuh maafkan saya kayak gila gitu ya, karena dia ngomong apa pakai teologi ini, dia ngomong apa pakai tafsiran ini, dia ngomong apa pakai doktrin ini gitu. Padahal yang saya bilang tadi, aliran, doktrin, tafsiran itu bertolak belakang kalau kita belajar teologi ya. Jadi tabrak-tabrakan justru membingungkan dan akan jadi berkat. Gitu saudara ya, hati-hati. Dan semoga pembahasan kita pada malam hari ini jadi berkat buat semua kita. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
Ya, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dan semoga jadi berkat buat saudara. Sisa ayatnya akan kita lanjutkan pada esok hari, ya, esok malam, ya. Sebelum kita berpisah, kita tundukkan kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kita sudah selesaikan tadarusan kami. Kami doa agar apa yang kami dengar itu bisa kami lakukan. Mampukan kami Roh Kudus bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Dan sampai ketemu besok malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.